Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Cahyanta SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Teras Boyolali, akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 yang sudah saya lakukan. Sebelum saya sampaikan aksi nyata ini, saya menyampaikan dulu satu nilai-nilai guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah berpihak kepada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Kemudian peran guru penggerak, yang pertama harus menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Lalu kaitannya dengan peran dan nilai guru penggerak, maka saya mengadakan pengembangan diri yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Teras. Adapun pengembangan diri yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah mengikuti pengembangan PMM. Kegiatan ini dimulai dengan perencanaan. Jadi ketika awal tahun 2022-2023, kurikulum Merdeka ini diterapkan di SMP 2 Teras, maka harus diperlukan workshop ya, dan ditambah kegiatan berupa pelatihan mandiri melalui PMM. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan pelatihan rutin dari jam 13.30 sampai dengan 14.30. Karena waktu ini adalah waktu setelah KBM. Setelah 1 bulan diadakan evaluasi dengan bantuan refleksi dari guru. Dalam hari ini peran saya sebagai guru adalah membantu teman-teman dan juga memberikan arahan dalam hal satu, bagaimana kita bisa membuat aksi nyata. Kemudian teman-teman saya arahkan bagaimana aksi nyata yang kita buat nanti bisa ya lolos atau sesuai dengan keinginan daripada kegiatan dalam PMM ini. Kemudian saya mengarahkan pada teman-teman, setelah saya evaluasi ternyata setelah 1 bulan teman-teman juga sudah mengerjakan aksi nyata dengan aplikasi Canva, tetapi masih ada beberapa guru, kalau saya hitung kurang lebih 50% ya, itu yang belum ada pada Canva tersebut istilahnya umpan balik atau refleksi. Jadi harusnya kalau aksi nyata sudah dibuat, maka harus ada refleksi, minimal remarkan. Nah, teman-teman saya itu kebanyakan belum mengadakan refleksi itu atau umpan balik. Sehingga ada 50% lagi yang ditolak aksi nyatanya. Dan saya berikan beberapa hal masukan-masukan ke teman-teman, sehingga untuk bulan berikutnya ya teman-teman banyak sekali yang lolos ya, terutama seleksi dalam aksi nyata. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada murid dengan ciri pembelajaran diferensiasi. Ketika sedang mengajar, yaitu pada materi tata surya, saya mencoba kepada anak didik saya, di sini kelas 7C, ya, saya coba untuk saya berikan materi tata surya, tetapi saya menggunakan metode pembelajaran menggambar dan bermain. Ternyata dari metode yang saya sampaikan tadi, banyak sekali siswa yang senang belajar tentang tata surya, sehingga pembelajaran itu dapat menarik.
Di sini saya gunakan untuk satu menggambar. Menggambar dalam hal ini siswa saya berikan kertas. Ada siswa juga yang membawa kertas sendiri. Kemudian siswa itu menggambar planet-planet, kemudian diwarnai. Setelah diwarnai, siswa-siswa yang suka bermain dalam satu kelompok itu, siswa itu membuat bulatan-bulatan. Ya, jadi siswa itu membuat bulatan-bulatan dari plastisin, kemudian ditempelkan. Nah, siswa yang suka menulis, ya, yang rajin menulis, dia membuat deskripsi tentang planet itu. Sehingga dalam satu kelompok ada sebuah kolaborasi. Ya, saya arahkan seperti itu. Sehingga terbentuk suatu produk, ya. Produknya pun bermacam-macam. Ada yang murni dari kertas, ada yang satu kelompoknya itu sukanya menggambar saja, ada juga siswanya yang membuat dari plastisin, bahkan ada siswa yang mencoba memakai bola plastik kecil-kecil itu. Nah, sehingga saya sesuaikan dengan minat siswa itu. Tidak saya paksakan. Siswa yang suka dengan bola plastik, ya saya biarkan, saya dukung saja, saya suruh memberikan warna tertentu agar terbentuk gambaran planet secara terpadu, ya, sesuai dengan urutan planet. Siswa yang suka dengan plastisin, ya, saya dukung untuk membuat plastisin sebaik mungkin sesuai dengan ukuran planet. Sehingga pembelajaran ini juga bersifat diferensiasi. Kemudian yang ketiga, saya juga selalu melaksanakan budaya 5S. Ada salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Ya, ketika akan memasuki dan keluar ruang kelas. Biasa setiap hari anak-anak juga ketika masuk dalam kelas, karena saya sering sekali berada pada jam yang pertama, anak saya suruh baris, kemudian saya suruh masuk ke kelas, saya suruh salam, ya, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang beragama Islam, dan selamat pagi untuk bagi yang beragama yang lain. Kemudian juga bisa menyapa. Saya juga menyapa kepada siswa, bagaimana kabarnya hari ini, misalnya, ya. Saya juga ucapkan dengan senyum, ya. Dan anak-anak saya bimbing dengan sopan santun, ya. Yaitu ketika bersalaman, ketika berjalan, ya. Itu adalah salah satu bentuk kegiatan rutin yang sifatnya sederhana, tetapi dapat saya lakukan hampir setiap hari ketika saya sedang mengajar. Bapak Ibu semuanya, untuk yang keempat adalah saya selalu memberikan tugas dengan inovasi baru. Ya. Di SMP Negeri 2 Teras, ini ada beberapa lab komputer. Kemarin ada 2 lab komputer. Di situ ketika tidak dipakai ANBK, maka komputer itu jarang sekali dipakai, kecuali ketika sedang digunakan untuk e-rapor. Nah, di sini saya mencoba karena ada aset, ada fasilitas, saya mencoba untuk membimbing siswa saya masukkan ke dalam lab, kemudian siswa saya suruh untuk mencoba membuka aplikasi Canva. Di ruang lab tersebut, siswa juga saya bina, terutama dalam waktu 1 minggu, saya masukkan 1 sampai dengan 2 kali. Saya bina untuk belajar Canva. Ya, dari template yang ada, ya, saya tunjukkan, saya suruh login. Kemudian tugasnya saya suruh nyimpan dan saya suruh mengirimkan, ya, lewat email saya. Bagi yang kesulitan lewat email bisa saya suruh kirimkan lewat WA. WA grup bisa, langsung japri saya juga saya terima. Tapi saya sarankan langsung lewat WA grup saja agar tidak memenuhi, ya, dan memori saya, dan juga saya tidak sulit untuk mencarinya. Kalau grup kan langsung bisa saya temukan grup kelasnya. Karena saya mengajar sebanyak 6 kelas, jadi cukup 6 grup saja yang saya lihat. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang rutin saya lakukan. Dari beberapa siswa yang saya ajar di kelas, dari kelas 7A sampai dengan 7F, ternyata hampir sebagian besar siswa sudah memahami bagaimana cara menggunakan Canva.
Itu kegiatan yang rutin saya sampaikan. Kemudian berikutnya lagi yang tidak kalah penting, yang kelima ini, saya selalu melakukan refleksi ya tiap akhir pembelajaran. Jadi ketika akhir pembelajaran ya, saya sampaikan kepada siswa yang pertama adalah bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan atau kurang menarik ya. Kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa, saya sampaikan pada akhir pembelajaran. Dari situ siswa saya ajak untuk berpikir ya. Jika ada kekurangannya, maka harus kita perbaiki pada pembelajaran berikutnya. Jika ada kelebihannya, maka juga kita tingkatkan pada pembelajaran berikutnya. Ya, seperti itu. Itulah dalam hal melakukan refleksi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, hal-hal yang saya lakukan secara rutin ya sebagai guru penggerak angkatan 8. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.